yang ada di rumah nih ya, yang sudah mengirimkan pertanyaan ya. Yang mungkin sudah nggak sabar nih, pengen langsung dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak kepada semua jamaah Islami Tinda, apalagi yang sudah mengirimkan pertanyaan di Islami Tinda untuk kita sama-sama bahas, mengkaji bersama. Karena pintunya ilmu adalah bertanya. Dengan bertanya akan timbullah beberapa pembahasan yang kita akan angkat. Salah satunya nih, pertanyaan dari mana? Oke siap, kita buka dulu Instagram, kita sambungin dulu saat biar jamaah di rumah juga bisa lihat. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka Instagram. Kita cari Instagram Islami Tinda. Nah ini dia. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka komennya. Oke Ustadz, udah masuk beberapa pertanyaan nih. Dari @iki1511. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mengalami perceraian karena KDRT. Saya mempunyai anak perempuan 1,5 tahun. Saya sempat merasa putus asa, trauma, dan sakit hati. Bagaimana menumbuhkan rasa semangat dalam diri saya untuk melanjutkan hidup bersama putri saya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi mohon izin kepada semua. Nah khusus yang bertanya ini saya turut prihatin. Dan saya kasih kesemangat begini. Kalau ketika ada terjadi seperti maaf KDRT dan sebagainya. Dan telah disepakati nauzubillah subhanallah sudah terjadi namanya perceraian. Yang pertama-tama kita harus katakan bahwa sudah terlepas dari siksaan. Karena bagian daripada siksaan dalam rumah tangga ketika suami tidak bertanggung jawab, suami tidak menafkahi. Apalagi ketika ini sudah tersiksa secara fisik. Orang yang sudah tersiksa secara fisik otomatis itu sudah merusak rumah tangga. Karena laki-laki yang baik adalah laki-laki yang melindungi wanita. Dan ternyata sudah terjadi. Dan saya tetap ambil satu keberkahan di dalamnya. Satu kesyukuran. Apa itu? Alhamdulillah memiliki anak. Dan yang paling utama anak itu tetap berada pada posisi diri kita. Tidak diambil oleh suami. Artinya apa? Inilah jadi penyemangat hidup kita ketika kita punya anak. Lihat pandang anak-anak itu. Mereka punya masa depan. Silakan ingat anak itu adalah karunia Allah. Yang Allah berikan kepada kita. Titipan dari Allah yang akan kita besarkan. Dan yakinlah Allah yang hidupkan kita. Allah yang bertanggung jawab atas diri kita. Allah yang jamin rezeki kita, bukan manusia yang menjamin rezeki kita. Semangat, insya Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah, besarkan anak kita, insya Allah keberkahan ada di dalamnya. Masya Allah, tetap semangat ya Ustadz ya. Semangat, insya Allah. Ustadz. Ini roh baca. Oke kita buka dulu. Buka dulu. Yang nomor 2, karena tadi saya baca nomor 1. Oh nomor 2 berarti ini yang di bawah. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim, ada pertanyaan dari Zuhri Fendi 26. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Saya kan pernah dapat kasih sayang maupun rasa tanggung jawab dari Bapak dikarenakan Bapak pernah mengalami gangguan jiwa. Jadi dia tidak pernah merasakan namanya kasih sayang dari sosok ayah karena ayahnya mengalami gangguan jiwa. Dan lantas apakah saya sebagai anak tetap berkewajiban berbakti dan sebagainya? Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salah satu pemutus orang tua dan anak itu karena beda keyakinan, beda agama. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan beda agama pun sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baiklah kalian terhadap mereka. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim tetap berbuat baik kepada ayahnya yang ternyata beda keyakinan dengan Nabi Ibrahim. Bagaimana semuanya juga para Nabi Allah mencontohkan hal demikian walaupun mungkin beda keyakinan. Nabi Musa alaihissalam tetap baik terhadap Fir'aun ketika masih berada di rumah Nabi Musa, di rumah Fir'aun, di istana Fir'aun. Bahkan sampai akhir hayat pun Nabi Musa alaihissalam itu masih baik kepada Fir'aun. Masih qaulan layyina. Lah. Sekarang pertanyaannya orang tuanya punya gangguan mental lalu tidak pernah memberikan kasih sayang. Jangankan punya gangguan mental, enggak punya gangguan mental pun orang tua yang zalim terhadap anaknya kita tetap berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Jadi bukan karena orang tua baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua hanya karena orang tua kita baik, maka maaf.
Kucing pun kalau sering dikasih makan, mereka akan baik kepada kita. Anjing pun kalau sering dikasih makan, mereka akan baik kepada kita. Padahal anjing dan kucing gak ngerti yang namanya Al-Quran dan hadis. Kita nih ngerti Quran dan hadis dan ada tuntunan agama. Jadi bukan karena orang tua kita baik, bukan karena orang lain baik, tapi karena Allah yang suruh. Wallahu a'lam. Tabe Ustadz, masih ada pertanyaan lain? Iya, kita ya silakan.